Ada kembali bersama kami di Breaking News TV One bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, kebakaran hebat melanda gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak pukul 19 tadi. Dan sampai dengan saat ini pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca Anda merupakan gambar terkini di daerah Kebayoran Baru, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, depan dari gedung Kejaksaan Agung yang merupakan sisi depan dari gedung utama sayap kanan. Yang bisa Anda saksikan saat ini dari petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan api yang terus berkobar sampai dengan malam ini. Adapun beberapa kesulitan yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran, yakni minimnya sumber air sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengisi ulang dari mobil-mobil pemadam kebakaran yang berada di depan gedung Kejaksaan Agung tersebut. Dan berdasarkan informasi dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan, sampai dengan saat ini dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memadamkan api yang sampai dengan saat ini masih terus melalap dan juga berkobar di gedung utama Kejaksaan Agung. Dan sampai juga saat ini petugas, baik itu dari petugas pemadam kebakaran dan juga petugas kepolisian, masih terus berusaha untuk membuat api tersebut dipadamkan dan arus lalu lintas juga bisa terurai. Dari pihak kepolisian sendiri yang dapat kami himbau ataupun dapat kami terangkan, berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Polri Argo Yuwono mengatakan bahwa ada poin-poin penting ataupun tugas-tugas penting yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kebakaran yang saat ini masih terus terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Antara lain dari pihak kepolisian ini memastikan bahwa tidak ada korban dalam kebakaran yang terjadi pada malam hari ini, dan juga mereka bekerja sama dengan pihak pemadam kebakaran untuk berkoordinasi agar api tidak merembet dan juga tidak melalap gedung-gedung lainnya yang berada di sekitar gedung Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu, dari dalam kompleks gedung Kejaksaan Agung sendiri juga diharapkan bahwa api juga tidak menjalar ke gedung-gedung lainnya. Selain itu, dari pihak kepolisian sendiri juga menghimbau warga, tepatnya di sekitaran Bilangan Kebayoran Baru tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa di depan gedung Kejaksaan Agung ini merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh warga, terutama pada malam hari. Khususnya pada malam libur panjang seperti ini, biasanya banyak sekali warga yang berada di dalam di sekitaran sana untuk menghabiskan waktu, dan ini juga menjadi pusat perhatian dari pihak kepolisian agar warga yang berada di sekitar situ tidak menyaksikan secara dekat dan juga menghindari agar masyarakat juga tidak terkena api dan juga tidak mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Apabila api nanti sudah bisa dipadamkan, lalu selanjutnya dari pihak kepolisian juga akan meneliti dan juga menyelidiki secara keseluruhan dengan menurunkan lapor. Dari gambar yang Anda saksikan sampai dengan saat ini dari petugas pemadam kebakaran juga telah dibantu oleh petugas pemadam kebakaran dari Pemprov DKI Jakarta. Hampir 19 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api dan meredam. Dan salah satu hal yang paling menjadi konsentrasi dari petugas pemadam kebakaran adalah agar tidak merembet, khususnya untuk api tidak menjalar ke gedung bundar yang merupakan gedung di mana adanya arsip-arsip dari kasus-kasus yang akan ditangani oleh gedung Kejaksaan Agung. Seperti yang bisa kami himbau kembali ataupun kami sebutkan kembali bahwa saat ini yang terbakar adalah gedung utama, di mana gedung-gedung itu di mana ruangan-ruangan di gedung tersebut itu maksud kami diperuntukkan untuk kepegawaian. Dan berdasarkan keterangan dari Kapus Penkum yang juga menyatakan bahwa sampai dengan saat ini Hari Setiono, Kapus Penkum Kejagung menyatakan bahwa sumber api berasal dari lantai 6 dan sampai dengan saat ini belum ada laporan korban jiwa atas kebakaran yang melanda gedung Kejaksaan Agung. Dan ada antisipasi yang nantinya akan dilakukan jika ada berkas yang terbakar dalam kejadian kebakaran pada malam hari ini, maka ada sistem pengamanan melalui database yang nantinya database tersebut bisa di-backup sehingga data ataupun berkas-berkas fisik yang kemungkinan nantinya akan terbakar masih ada data melalui sistem pengamanan, masih ada database yang akan dapat di cover ataupun dilihat kembali.
Sehingga sampai dengan saat ini dapat dikabarkan bahwa berkas-berkas yang berada di gedung Kejaksaan Agung yang terbakar pada malam hari ini masih ada backup-an ataupun masih bisa diselamatkan berkas-berkas tersebut. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lapangan. Kami akan menyapa reporter kami, sudah ada Hijul Akbar untuk mengabarkan bagaimana proses pemadam kebakaran yang dilakukan oleh petugas-petugas di sana. Hijul, apakah Anda bisa mendengar kami? Selamat malam Windy dan juga pemirsa. Untuk informasi saat ini, proses pemadaman di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, saat ini sudah ada informasi terakhir yang kami dapat, sudah ada 23 unit pemadam kebakaran, ini dari Jakarta Selatan dan juga Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan pemadaman. Yang bisa Anda lihat saat ini memang untuk api, kobaran api dari 1 jam yang lalu hingga saat ini memang kondisinya masih terbakar hingga lantai atas, dan memang sudah ada api yang padam sebagian, namun bisa Anda lihat kobaran api masih sangat besar, dan pemadam kebakaran juga masih terus mengupayakan penyiraman dari atas maupun lantai bawah dari Gedung Kejaksaan Agung. Sementara untuk penanganan di luar gedung ini pihak kepolisian sudah mulai menyisir dan juga melarang para warga atau masyarakat sekitar untuk mendekati gedung ini bahkan dari seberang sekalipun. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi sudah untuk Jalan Sultan Hasanuddin Dalam di depan Gedung Kejaksaan Agung RI ini sudah ditutup dari kedua arahnya, maupun dari arah simpang CSW maupun yang dari arah Blok M sudah ditutup, dan tidak ada pengendara maupun maksud kami kendaraan pribadi yang dapat melintas di depan gedung ini, dan hanya petugas pemadam kebakaran, kepolisian dan juga ambulans yang boleh melewati jalan ini. Dan dapat kami informasikan untuk jalan dari arah Jalan Trunojoyo arah Bulungan sudah ditutup. Sementara untuk dari Jalan Sisingamaraja ke arah Panglima Polim juga sudah ditutup. Dan dari arah Blok M juga sudah ada pengalihan arus agar masyarakat tidak melewati Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, karena memang kedua sisi jalan ini memang digunakan untuk kendaraan-kendaraan milik pemadam kebakaran maupun pihak kepolisian dan juga ambulans untuk memarkirkan kendaraan mereka untuk melakukan penanganan pemadaman kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung RI. Kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak pemadam kebakaran, juga statement mereka mengenai untuk proses pemadaman dari kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung, dan juga dari mana asal dari proses dari awal kebakaran ini terjadi. Juga kami sudah masih menunggu konfirmasi dari pihak pemadam kebakaran maupun pihak kepolisian. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kami kembalikan, Windy. Ya Hijul, bisa Anda gambarkan bahwa ini di layar kaca yang kami lihat adalah bahwa api masih terus berkobar bahkan ke lantai-lantai yang berada di atas. Bagaimana cara dari petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lantai di atas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun robohnya gedung-gedung yang berada di sekitaran gedung yang terbakar saat ini? Hijul. Baik, Windy, mengenai pemadaman dari atas gedung, kami juga memantau sejak tadi bahwa sejauh ini hanya ada 1 unit pemadam kebakaran saja yang menyiramkan air ke arah atas gedung dari Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar, dan untuk sisanya ini menyiramkan air dari bawah ke arah gedung yang berada di lantai 2 atau lantai 3 dan juga lantai dasar dari Gedung Kejaksaan Agung. Masih dilakukan proses pemadaman, dan memang jika menurut pantauan kami memang untuk 1 unit ini sejak tadi masih terus melakukan penyemprotan, dan memang dibutuhkan unit lainnya yang bisa membantu untuk pemadaman dari atas gedung yang terbakar. Seperti itu, Windy, dan saat ini juga kami masih memantau masih ada beberapa unit pemadam kebakaran yang datang ke lokasi saat ini. Kami kembalikan.
Hijul, Anda sebelumnya sempat menyatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh petugas pemadam kebakaran dan pemirsa saat ini kita masih selidiki. Tapi yang utamanya bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini. Alat bukti juga nggak ada, Pak? Tidak ada. Di sini adalah SDM aja. Tahanan di belakang, tidak. Aman semua. Jadi berkas perkara tahanan aman. Ya. Ada yang dievakuasi, Pak? Ada yang dievakuasi? Evakuasi di mana? Sampai saat ini kita akan lihat. Kalau nanti asap ini sampai ke tahanan, kita akan evakuasi. Dipastikan Ya. tidak ada orang di gedung terbakar itu ya, Pak? Sampai saat ini belum. Mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada. Aktivitas, Pak. Tidak ada karena ini kan libur nih, hari libur dan tidak ada aktivitas. Ya. Ya, udah ya. Wah, nanti belum sampai sana. Ya. Udah ya. Ya. Berjalan ya. Udah dulu, Bu. pemirsa baru saja kita mendengar secara seksama merupakan pernyataan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyatakan bahwa dari kebakaran yang terjadi pada malam hari ini tidak ada arsip ataupun berkas-berkas yang terbakar dan juga gedung bundar yang merupakan gedung yang selalu dilakukan untuk penyidikan juga aman. Sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa dan juga dihimbau kembali ataupun dipastikan kembali bahwa berkas perkara ini aman dari kebakaran yang terjadi pada malam hari ini. Sampai dengan saat ini juga kami terus mengabarkan kepada Anda ini adalah situasi terkini dari gedung Kejaksaan Agung yang terbakar yang merupakan gedung utama. Hah? Tidak ada. Ini gedung tua, ini malah heritage. Ini gedung tua. Cagar Ya. budaya. Jadi heritage, ini cagar budaya, maka kami tidak bisa diapa-apain. Ya. Udah ya. Ya. Udah, cukup. Udah ya, dulu. Cukup. Ya. Cukup. Ya. Tolong ya. Cukup. Pengertiannya apa?